Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika gerak lurus. Kira-kira ada gaya apa saja pada materi dinamika gerak lurus. Baik, sebelum saya bahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita pelajari tentang hukum-hukum Newton yang berlaku dalam dinamika gerak lurus. Di antaranya ada 3, yaitu hukum pertama Newton, F sama dengan 0, benda tetap diam atau bergerak GLB. Yang kedua, hukum kedua Newton, F-nya sama dengan M kali A. Yang ketiga adalah hukum ketiga Newton, di mana gaya aksi sama dengan gaya reaksi namun arahnya berlawanan. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari ada gaya tarik atau gaya dorong dengan simbol F besar, gaya berat dengan simbol W dari kata wake, ya. Kemudian gaya normal dengan simbol N besar, gaya gesekan dengan simbol F kecil, dan gaya tegangan tali dengan simbol T besar. Yang pertama adalah gaya dorong atau gaya tarik. Ya. Misalnya ada sebuah benda bermassa M, ya, seperti ini. Ya. Didorong dengan gaya F seperti gambar, di mana massa M-nya adalah 2 kg. Ya. Lantainya licin sehingga tidak terjadi gesekan antara permukaan benda dengan lantai, ya. Didorong dengan gaya F 10 Newton, ya. Maka berapakah percepatan dari si benda ini? Kita gunakan hukum kedua Newton, ya, bahwa F sama dengan M kali A yang ini, ya. Kemudian karena ditanya percepatan, berarti A-nya sama dengan F per M. Dari rumus ini kita ubah, ya. F-nya kita masukin, ya, 10. Kemudian masanya 2 kg yang ini, ya. M-nya 2 kg, sehingga 10 dibagi 2 adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ini masih mudah. Soal, ya, misalnya ada soal seperti ini, ya, silahkan nanti kalian kerjakan soalnya. Benda balok di atas lantai licin dengan massa 2 kg didorong dengan gaya F, tapi gayanya miring, ya, 10 Newton, ya, dengan sudut kemiringan 60 derajat. Kira-kira berapakah percepatan A-nya? Ya, silahkan nanti dikerjakan. Yang kedua ada gaya berat dengan simbol W. Ya, gaya berat arahnya selalu menuju pusat bumi, ya. Besar gaya berat adalah M kali G. M-nya adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita bulatkan 10 meter per sekon kuadrat, ya. Misalnya ini ada sebuah balok di atas meja, ya. Massa baloknya 2 kg, ya. Maka akan ada gaya berat yang arahnya ke pusat bumi. Ini tanda panah yang warna merah, ya, gaya beratnya. Nah, kemudian berapakah besar gaya berat ini? Ya, maka besarnya kita bisa hitung dengan W sama dengan M kali G. Ya, M-nya 2, G-nya 10, sehingga W-nya 2 kali 10 adalah 20 Newton. Nah, sangat mudah, ya. Soal, coba gambarkan vektor gaya berat dan berapa besarnya jika massa semua benda berikut adalah 2 kg dan G-nya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat, ya. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini ada benda di atas plafon, ya. Massanya 2 kg, gaya beratnya kemana? Digambar vektornya dan berapa besarnya, ya. Kemudian ini juga benda nempel di tembok begitu. Nah, gaya beratnya vektornya kemana, kemudian berapa besarnya. Kemudian juga ini benda di bidang miring, ya, gaya beratnya arahnya kemana, digambar vektor gaya beratnya, kemudian berapa besarnya.
Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang besarnya tergantung pada gaya lain yang mempengaruhi suatu benda dan arahnya, ya, arahnya ini selalu tegak lurus bidang sentuh, selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, untuk menentukan besar gaya normal biasanya menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Contohnya, ini saya berikan contohnya. Misal ada sebuah benda masanya 2 kg berada di atas meja, ya. Tentunya benda ini memiliki gaya arah ke pusat bumi ini, ya, yaitu disebut dengan gaya berat. Kita hitung gaya beratnya adalah 20 Newton karena masanya 2 kg menggunakan G10, ya. Kemudian benda ini pasti akan memiliki gaya normal. Nah, tanda panah yang kuning ini adalah gaya normal benda, ya. Jadi kalau menggambar gaya berat, ya, itu caranya ambil titik tengah dari benda kemudian arahkan ke pusat bumi. Kalau menggambar gaya normal, ambil bidang sentuh dari benda. Nah, di sini nih. Bidang sentuh, ya, bidang sentuh antara si benda dengan permukaan meja, ya. Kemudian tegak lurus dengan bidang sentuh ini. Nih, tegak lurus dengan bidang sentuh ini arah ke atas sana. Nah, ini gaya normal. Nah, kita kasih simbol N. Berapa gaya normalnya kita hitung, ya, menggunakan hukum 1 Newton, ya. Kita lihat di sini hanya ada 2 gaya yang bekerja pada benda ini, yaitu gaya normal arah ke atas, kemudian gaya berat arah ke bawah. Sehingga karena F-nya hanya ada 2, ya, maka kita masukkan sigma F ini ada 2, yaitu N dan F. N arahnya ke atas, jadi N-nya positif. N dan W, ya. N arahnya ke atas, jadi N-nya positif. W-nya ke bawah, jadi negatif. Sama dengan 0, maka di sini juga sama dengan 0, ya. W-nya ini kita pindah ke sono, ya, sehingga ini negatif dipindah jadi positif, sehingga N sama dengan 0 plus W. N sama dengan W, ya, yaitu W-nya berapa? 20 Newton, maka gaya normalnya juga ikut 20 Newton. Lalu bagaimana kejadiannya ketika ada benda 2 kg sama kayak benda tadi, ya. Tetapi benda ini ada yang mendorong gaya ke bawah, ya. Gaya berwarna biru ini dengan besar gaya dorongan ke bawah dari si benda itu adalah 30 Newton, ya. Berapa kira-kira gaya normalnya? Kita gambar. Di sini ada gaya berat, ya, W, yaitu 20 Newton karena masanya 2 kg, ya. Kemudian ada gaya normal arah ke atas sono tegak lurus dengan bidang sentuh ini, ya. Ini dengan bidang sentuh ini. Ya, sehingga gaya normal ini kita hitung, ya, dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sigma F sama dengan 0, hukum 1 Newton, ya. Karena di sini bekerja 3 buah gaya, ya, 3 buah gaya yang tegak, semuanya tegak semua, ya, yaitu gaya normal N, gaya berat W, ya, kemudian gaya dorong ke bawah F, ya. Maka 3 gaya ini kita masukkan semua ke dalam sigma F, yaitu N, W, dan F, ya. N-nya arah ke atas berarti positif, W dan F-nya negatif karena arahnya ke bawah. Begitu cara membuat mana tadi? Yang ini, ya. Oh, yang ini, ya. Ya, begitu cara membuat perumusannya, ya. Sehingga W dan F kita pindah ke ruas kanan sama dengan, ya, W-nya min pindah jadi plus, F-nya juga min pindah jadi plus, sehingga N-nya sama dengan W ditambah F, ya, 0, W-nya 20, F-nya 30, jadi gaya normalnya adalah 50 Newton. Nah, soal misal ada benda seperti ini, ya, ditarik dengan gaya F 10 Newton dengan sudut kemiringan 37 derajat, ya. Diketahui sin 37 0,6, cos 37 adalah 0,8, atau sin 37 derajat kamu bisa pakai 3/5, cos 37 derajat juga bisa pakai 4/5. Hitung berapa gaya normal.
ya. Cara mengerjakan yang ini tentunya gaya F ini nanti diuraikan dulu ya, ke arus sumbu X menjadi Fx, diuraikan ke arah sumbu Y menjadi Fy. Nah, nanti gaya normalnya digambar, gaya beratnya digambar, kira-kira dihitung menggunakan hukum 1 Newton ya, di arah sumbu Y. Ambil gaya yang tegak-tegak saja, begitu caranya. Lanjut gaya gesekan. Nah, ada beberapa konsep dalam gaya gesekan. Yang pertama diantaranya arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau kecenderungan gerak benda. Yang kedua, ada 2 macam gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis, kita singkat Fs, terjadi jika benda tidak bergerak atau diam, dan gaya gesekan kinetis atau Fk, terjadi jika benda bergerak. Nah, kemudian besarnya bergantung pada koefisien gesekan 2 permukaan yang bersentuhan. Koefisiennya kita sebut dengan mu s dan mu k, dan gaya normal benda. Jadi gaya gesekan statis maksimum, yang ini gaya Fs maksimum ya, yaitu mu s dikali gaya normal, dan Fk gaya gesekan kinetis yaitu mu k dikali gaya normal. Syarat benda bergerak. Jadi dengan adanya gaya gesekan, nanti sebelum kita menghitung berapa besar gaya gesekannya atau berapa percepatan benda, kita harus melakukan uji coba dulu ya. Kita harus selidiki, kita harus teliti kira-kira dengan adanya gaya gesekan itu bendanya nantinya bergerak atau tetap diam gitu. Dengan cara bagaimana? Kita lakukan konfirmasi, kita lakukan perbandingan. Perbandingkan antara sigma F ya, gaya dorong atau gaya tarik luar pada benda itu, dengan Fs maksimum, gaya gesek maksimum, gaya gesek statis maksimum maksudnya. Maka jika F-nya ya, sigma F-nya lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda akan bergerak dengan gaya gesek kinetis. Jadi karena bendanya bergerak, maka gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis gitu. Nah, besar gaya geseknya yaitu Fk, yaitu mu k kali gaya normal. Tapi jika sigma F-nya sama dengan Fs maksimum, maka benda tepat akan bergerak, tetapi dia belum bergerak, masih diam. Gaya gesek yang bekerja sama dengan gaya gesek statis maksimum, yaitu mu s dikali n. Tapi jika sigma F-nya kurang dari Fs maksimum, maka benda akan tetap diam dengan gaya gesek statis. Besarnya gaya gesek statis itu sama dengan besar gaya dorong atau gaya tariknya atau sigma F-nya. Nah, kita coba kerjakan contohnya. Misal, ada benda balok bermasa 2 kg berada di atas lantai yang kasar ya, ditarik dengan gaya F 5 Newton ya. Jika koefisien gesekan statis 0,4 dan koefisien gesekan kinetis 0,3 ya, maka tentukan besar dan arah gaya geseknya. Nah, misal ini yang tadi ya. Apa dulu yang harus kita kerjakan? Yang pertama ya, kita gambar sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu yang tegak, sumbu X itu yang mendatar. Nah, kemudian ada gaya apa saja di benda ini ya. Yang pertama ada gaya ini, yaitu gaya berat W ya. Kemudian ada gaya normal, arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. W-nya itu M kali G ya, kayak tadi 20 Newton ya, karena masanya 2 kg. N-nya kita cari di sini menggunakan hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa pakai sigma Fy? Karena W kita cari menggunakan gaya-gaya yang tegak saja yang berada di sumbu Y. Jadi di sini kita menggunakan sigma Fy ya. Nah, ada 2 gaya di arah sumbu Y, yaitu gaya normal N dan gaya berat W ya. Gaya N-nya ke atas, W-nya ke bawah seperti tadi, sehingga kita dapatkan di sini N-nya gaya normalnya adalah 20 Newton. Setelah kita menemukan gaya normal, kemudian kita cari gaya gesek statis maksimum dengan rumus
mu S kali N ya. Mu S-nya 0,4 ya. Kita masukkan mu S-nya 0,4, normalnya 20 Newton ya dari sini. Sehingga Fs maksimumnya 0,4 kali 20 yaitu 8 Newton. Berikutnya kita lakukan perbandingan ya, lakukan perbandingan antara F dengan Fs maksimum, F dengan gaya gesek statis maksimum. Ternyata ya F-nya 5 Newton ya, F-nya 5 Newton, Fs maksimumnya 8 Newton. Otomatis lebih besar Fs maksimum, sehingga benda akan tetap diam. Karena benda tetap diam ya, maka menggunakan hukum 1 Newton yang ada di sumbu X ya. Ya, ada di sumbu X, sehingga sigma Fx sama dengan 0 ya, maka ada F ya. Kemudian ada gaya gesek, ini namanya gaya gesek statis. Berapa besar gaya gesek statisnya? 5 Newton. Dari mana? Dari sini. Ya, gitu. Nah, lanjut contoh yang kedua. Kalau misalnya benda yang tadi ini sama, tetapi gaya dorongnya 20 Newton. Bagaimana? Ya, cara mengerjakannya sama ya. Ya, yaitu gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar gaya berat, kemudian gaya normal, kemudian kita cari gaya normalnya sama, ketemu 20 Newton. Setelah itu kita cari Fs maksimumnya sama, ketemu 8 Newton. Kita lakukan perbandingan. Nah, karena F-nya 20 ya, maka F lebih besar daripada Fs maksimum. Akibatnya benda akan bergerak. Nah, karena bendanya bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis dengan rumus mu K dikali N. Mu K-nya adalah 0,4 kali N-nya 20, jadi 0,3 ya. 0,3 kali 20 yaitu 6 Newton. Maka di sini kita gambar ada gaya gesek yang arahnya ke kiri ya, sebesar 6 Newton, yaitu gaya gesek kinetis karena bendanya bergerak. Nah, karena bendanya bergerak, maka kita cari percepatannya. Gunakan hukum 2 Newton. Karena benda bergerak ya, jadi pakai hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan M kali A. Ya, di dalam Fx ini ada F 20 Newton dan ada gaya gesek kinetis 6 Newton arahnya ke kiri. Karena F arahnya ke kanan, berarti F-nya positif. Fk-nya negatif karena Fk-nya ke kiri. Ya, sama dengan M kali A. Nah, F-nya 20 Newton kita masukkan, kemudian Fk-nya 6 Newton ya, sama dengan M-nya 2, ini M-nya massa bendanya 2 kg, A-nya kita cari. 20 dikurangi 6 berarti 14 sama dengan 2A. 14 bagi 2 yaitu 7. Jadi A-nya percepatan si benda ini adalah 7 meter per sekon kuadrat. Nah, soal. Balok bermassa 2 kg dengan gaya gesekan dengan koefisien gesekan statis 0,4 dan kinetisnya 0,3 ya. Kemudian ditarik dengan gaya F50 Newton miring dengan sudut kemiringan 37 derajat ya. Maka pertanyaannya adalah hitung gaya gesek dan percepatan benda. Seperti tadi cara mengerjakannya. Silahkan dikerjakan. Berikutnya yang kelima adalah gaya tegangan tali dengan simbol T besar. Gaya tegangan tali adalah gaya yang muncul pada tali saat tali ditegangkan. Kalau talinya tidak ditegangkan maka tidak ada gaya tegangan tali. Besarnya dapat ditentukan dengan hukum-hukum Newton, hukum 1 dan hukum ke-2 Newton. Ya. Contoh 1, hitunglah gaya tegangan tali T pada gambar berikut ini. Ini ada balok 2 kg ya. Kemudian ada balok kedua 3 kg diikat dengan tali, digandeng dengan tali ya. Kemudian balok kedua ditarik dengan gaya F sebesar 40 Newton ya. Maka otomatis ya balok ini akan bergerak ke sono ya. Dan balok ini juga akan bergerak ke sono ya. Nah, karena dia diikat dengan tali, otomatis nanti di sini talinya akan tertegang dengan gaya tegangan tali T. Gaya tegangan tali di sini dan gaya tegangan tali di sini ini sama karena mereka masih satu tali ya. Jadi gayanya sama gitu. Gaya tegangan tali yang di sini arahnya ke sana,
gaya tegangan tali yang di sini arahnya ke sono ya. Jadi tertegang begitu. Nah, berapa besar gaya tegangan tali T ini ya? Pertama, kita tentukan dulu percepatan benda menggunakan hukum kedua Newton ya. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Nah, A-nya berarti sigma F dibagi sigma M ya. Sigma F-nya hanya ada satu gaya yaitu 40 Newton ya, 40. Sigma M-nya karena ada dua benda yaitu 2 kilo dan 3 kilo, kita jumlahkan 2 ditambah 3. Jadi 40 dibagi 5 yaitu 8 meter per sekon kuadrat. Arahnya ke kanan karena ditarik dengan gaya ke kanan gitu ya. Nah, karena ini 8 meter per sekon kuadrat ini tidak hanya untuk satu benda saja, tapi otomatis mereka akan berjalan bareng dengan percepatan yang sama kan ya, yaitu 8 meter per sekon kuadrat. Benda 1 8 meter per sekon kuadrat, begitu juga dengan benda 2 8 meter per sekon kuadrat dengan arah yang sama juga. Nah, untuk mencari T gaya tegangan tali, kita bisa menggunakan salah satu benda. Misalnya kita menggunakan benda 1 yang 2 kg ini ya, yaitu menggunakan hukum kedua Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Di benda 1 ini bekerja gaya apa saja, yaitu benda gaya T tegangan tali. Udah itu aja, sehingga T sama dengan M kali A ya. T-nya sama dengan masanya 2 kilo, percepatannya 8, jadi 2 kali 8 16 Newton. Jadi gaya tegangan tali yang di sini adalah 16 Newton. Maka gaya tegangan tali di sini pun harus 16 Newton. Coba kita cek menggunakan mengacu pada benda kedua ya. Ya, benda kedua ini coba kita cek dengan rumus sigma F sama dengan M kali A untuk benda kedua. Ya. Di benda kedua ada dua gaya yang bekerja yaitu F 40 Newton dan T di sini ya. Kita mau cari T yang ininya ya. Sehingga F-nya ke kanan, F positif, T-nya ke kiri, berarti T yang negatif sama dengan M kali A. F-nya 40 ya, kita masukin 40 min T, M masanya 3, A-nya 8 ya. Sehingga 40 min T sama dengan 3 kali 8 yaitu 24. 3 kali 8 itu 24 ya. Sehingga di sini ya T-nya kita pindah ke sebelah sono. T-nya kita pindah ke sebelah sono. 24-nya kita pindah ke sebelah sini. Sehingga didapat T sama dengan 40 min 24 yaitu 16. Ternyata sama. Kita mau pakai yang sebelah sini atau pakai yang sebelah sini, hasilnya 16, sama-sama 16 ya. Oke, contoh kedua, hitunglah gaya tegangan tali T pada rangkaian berikut ini. Ada dua buah benda sama ya, 2 kilo, 3 kilo ya. Ini ditarik dengan gaya F1 40 Newton, tapi ada lagi gaya lain yang menarik ke arah kiri yaitu F2 10 Newton ya. Pertama sama, kita cari dulu percepatannya ya. Percepatannya kita cari dengan rumus sigma F sama dengan sigma M kali A, sehingga A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Karena F-nya di sini ada dua gaya ya, yaitu 40 Newton dan 10 Newton, maka sigma F-nya yaitu 40 min 10. Kenapa? Karena 40 ke kanan positif, 10-nya ke kiri negatif gitu ya. Jadi 40 min 10. Kalau masanya ada dua massa yaitu dua benda ya, 2 kilo dan 3 kilo sama, sehingga 40 kurangi 10 yaitu 30, 2 tambah 3 yaitu 5, 30 bagi 5 yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Kira-kira arahnya kemana? Ya pasti ke kanan karena F1 40 lebih besar ya daripada F2 10. Maka yang menang yang 40, menang 30 kan arah ke kanan sono ya gitu. Nah, sehingga A-nya 6 meter per sekon kuadrat arah ke kanan. Kita tinjau dari benda ini ya untuk mencari T-nya ya. Kita tinjau dari benda 2 kg ya. Kita cari dengan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Di sini di benda kedua bekerja dua gaya, yaitu gaya T ke kanan dan gaya F2 ke kiri ya. Maka sigma F-nya T min F2 ya, karena ada gaya T dan gaya F2 sama dengan M kali A. T-nya kita cari, F2-nya 10 Newton, min 10 Newton, masanya 2 kg ya, ini 2 kg, A-nya 6. Sehingga kita dapatkan T min 10 adalah
2 kali 6 yaitu 12 ya. T-nya 10-nya kita pindah ke sebelah sono ya. Sehingga T-nya adalah 12 ditambah 10. Kenapa dipindah jadinya plus? Karena di sini min. Min 10 pindah jadi plus ya. Sehingga 12 tambah 10 adalah 22 Newton. Berikutnya coba kalau kita misalnya mengerjakan pakai benda yang sini. Hasilnya harus sama 22 Newton. Bener nggak? Kita cek. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Di benda 3 kg bekerja gaya F1 40 Newton ya, F1 ke kanan dan T ya ke kiri kayak tadi ya. 40 dikurangi T 3 kali 6 ya. 3 itu masanya, 6 percepatannya ya, sehingga kita dapat 3 kali 6 adalah 18. Nah, T-nya ini kita pindah ke sana, T-nya 18-nya kita pindah ke sana sehingga ketemu 40 min 18 yaitu 22 Newton. Selanjutnya ini soal coba dikerjakan. Bagaimana kalau ada 3 buah benda ya, 1 kg, 2 kg, 3 kg ditarik dengan 2 buah gaya F1 20 Newton ke kanan dan F2 8 Newton ke kiri. Berapakah besar T1 yaitu pada tali 1 yang menghubungkan antara benda 1 dan benda 2, dan berapakah besar T2 tegangan tali kedua yang menghubungkan antara benda 2 dan benda ketiga. Pasti T1 dan T2 berbeda ya, karena berbeda tali gitu. Next berikutnya, nah ini tentang katrol licin. Katrol licin itu adalah katrol yang masanya diabaikan dan gesekannya diabaikan, dianggap licin ya. Misalnya ada katrol digantungi 2 buah benda 8 kg dan benda 2 kg ya. Maka otomatis pada tali katrol ini akan bekerja gaya tegangan tali T ya. Yang ini T yang pada benda 8 kg dan T yang pada benda 2 kg. Ini talinya nyambung di sini ya. Nyambung melingkari katrol gitu. Kemudian maka otomatis di benda 8 kg ini akan bekerja gaya berat arahnya ke pusat bumi. Besarnya adalah W1 ya, 8 kali 10, 80 Newton. Pada benda kedua juga bekerja gaya berat W2 yaitu 20 Newton. Nah, sistem ini kita bisa gambar ulang menggunakan gambar seperti ini ya. Jadi ini pada benda ke-1 8 kg ini bekerja gaya W1 arah ke bawah, tapi kita anggap saja arahnya ke kiri. Kemudian pada benda W2 ya, bekerja gaya W2 20 Newton arahnya ke kanan ya. Nah, tali ini karena katrolnya katrol licin ya, maka dianggap katrolnya itu enggak ada. Jadi di sini enggak digambar katrolnya karena licin, dianggap enggak ada. Sehingga kita anggap tali di sini dengan tali di sini nyambung. Karena ini nyambung berarti ini satu tali. Karena satu tali otomatis gaya T di sini dengan gaya T di sini pasti akan sama. Nah, kalau sudah seperti ini silakan kerjakan menggunakan pengerjaan yang sebelumnya ya. Ini kan sudah digambar seperti ini ya, gitu. Ini sama ya. Nah, ini ada pekerjaannya juga, boleh lah ya. Percepatannya sigma F per sigma M. Sigma F-nya 20 min 80 ya. 20 ke kanan, 80 ke kiri ya. Ditambah 8 plus 2. Ini masanya ya. 20 min 80 min 60 per 8 plus 2 yaitu 10. Jadi hasilnya min 10 meter per sekon kuadrat. Karena min berarti arah geraknya ke kiri. Jadi A-nya 10 ke kiri. Oke, dilanjut. Berapa T-nya? Silakan kamu kerjakan menggunakan persamaan yang sebelumnya. Oke. Kasus lift. Lift itu ada 2 macam ya, lift naik dan lift turun. Misalnya ada sebuah benda masanya M ya, dia memiliki berat sebesar W, maka benda ini akan memiliki gaya normal N tegak lurus ke atas ke sana. Benda ini berada di dalam lift. Kalau liftnya naik dengan percepatan A arah ke atas karena naik kan, maka kita gunakan sigma Fy sama dengan M kali A. Kenapa M kali A? Kenapa hukum 2 Newton? Karena liftnya bergerak naik ke atas gitu ya, gitu. Nah, di sigma Fy-nya itu ada apa aja? Ada N dan ada W. Nah, di sini N-nya ke atas positif, W-nya ke bawah negatif ya. Kenapa bisa begitu? Karena A-nya
kita ngikutin A. Jadi kalau A-nya ke atas berarti yang ke atas positif. Kalau A-nya ke bawah yang positif. Gitu cara ngerjainnya. Sehingga karena di sini ada N dan W, maka N-nya ke atas positif, W-nya ke bawah negatif, sama dengan M kali A. Tapi untuk lift turun sama, ada gaya normal, ada gaya berat W gitu ya. Tapi untuk mencari N-nya karena A-nya turun ya, turun ke bawah nih, turun ke bawah, maka nanti A-nya yang ke bawah itu yang positif. Sehingga W-nya di sini yang positif W-nya ya. N-nya yang ke atas negatif. Nanti cara ngerjainnya begitu ya. Gitu. Nah, contoh, hitunglah berapa N gaya normalnya. Ketika lift naik bendanya 5 kg. Benda 5 kg berarti memiliki gaya berat 50 Newton ya. N-nya ke atas, percepatannya misalnya 2 meter per sekon kuadrat ke atas. Nah, kita lihat sigma F sama dengan M kali A menggunakan rumus tadi ya. Sehingga di sini N-nya positif, W-nya negatif ya. N min 50 sama dengan M, masanya 5 ya. Masanya 5, A-nya 2, A-nya langsung masuk 2. Sehingga 5 kali 2 10 ya. 5 kali 2 10. Sorry. Mana tadi? Maaf. Ya, yang ini ya. 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Kemudian min 50-nya ini pindah ke ruas kanan. Sehingga pindah jadi plus 10 tambah 50 jadi 60. Ternyata kalau liftnya naik ke atas ya, maka gaya normalnya akan semakin besar. Tapi kalau liftnya turun, kita coba kita analisis ketika liftnya turun ya. Karena liftnya turun berarti sigma F-nya sama dengan M kali A. N-nya ke atas berarti N-nya yang negatif, W-nya ke bawah berarti W-nya yang positif. Sehingga N-nya kita pindahin ke sebelah sono. 10-nya 5 kali 2 10 ya, kita pindahin sebelah sono. Ya. Sehingga N sama dengan 50 tidak pindah ya. 5 kali 2 10 ini kita pindah menjadi min, N-nya pindah jadi plus. Sehingga 50 min 10 adalah 40 Newton. Gitu. Oke, kita lanjutkan soal. Ini soal untuk lift. Seorang menimbang badannya di dalam lift. Pada saat liftnya diam, timbangan menunjukkan angka 60 kg. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, berapa angka yang ditunjukkan oleh skala timbangan? Berapa angka yang ditunjukkan itu artinya sudah memperlihatkan gaya normalnya. Ya, nanti cari dulu gaya berat benda ketika lift diam ya. Kemudian gaya normalnya kemana? Nanti gaya normal dibagi dengan G10. Nah, itu ketemu massa yang ditunjukkan oleh skala timbangan badan ketika liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Otomatis kalau pengen ngerjain ini harus digambar dulu biar lebih enak ya. Oke, saya kira itu saja untuk materi hari ini. Nanti kalau ada soal-soal yang tadi sudah diberikan, ada yang masih bingung, kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.